Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, saya kembali lagi mengajak kalian. Ya, bersama saya, kalian bisa menyaksikan kegiatan yang saya akan lakukan hari ini. Nah, tepat di depan saya ini, oh ternyata gunting saya di sini. Ya, ini gunting pruning. Saya akan melakukan perapihan pada bonsai yang satu ini, karena memang sudah saatnya dan memang pertumbuhannya juga sangat subur, jadi asik untuk dilihat. Nah, kalau ini kita pruning kemudian kita rapikan, akan kembali lebih asik lagi, dan diharapkan nantinya daun-daunnya akan semakin mengecil dan perantingannya akan semakin rapat. Nah, seperti ini teman-teman, di bagian dalam sudah banyak sekali tunas-tunas dan kita akan bersihkan sehingga bonsai ini asik untuk dilihat pada saat kita melintasi bagian halaman ini. Oke teman-teman, saya akan langsung saja melakukan perapihan dan perawatan bonsai ini. Nah teman-teman, saya sudah siapkan di depan kita ini, di meja eksekusi, sebuah bonsai dengan ID serut, di mana bonsai ini sudah tidak terlihat rapi lagi. Jadi di dalam sana banyak sekali tunas-tunas yang tumbuh. Ya, sebenarnya keadaannya sangat subur, dan kalau ini kita bersihkan dan kemudian dirapikan kembali, kita akan melihat bentuknya yang lebih menarik dan lebih cantik. Oke, langsung saja saya akan melakukan perapihan dan perawatan bonsai serut ini. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan perapihan bonsai serut ini. Ya, bagaimana? Sudah terlihat rapi bukan? Ya, pastinya kalau keadaan bonsai kita sudah rapi, itu akan asik dilihat. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, ini adalah bonsai dengan konsep multitrang, di mana ada beberapa percabangan di sana. Dan sebenarnya ini satu bonggol. Dan kemudian ya bonggolnya tertanam, dan seolah-olah ini menjadi bonsai grouping, tetapi sebenarnya ini adalah multitrang atau raft. Ya, orang sering menyebutnya raft kalau terhubung dengan satu perakaran atau bonggol ataupun batang rebah. Ya teman-teman, seperti ini. Jadi dahulu saya mendapatkan bahan bonsainya dari teman, yang mana bahan tersebut masih ada di dalam karung dan kemudian sudah tumbuh, tetapi batang-batangnya lurus-lurus, hanya memilih beberapa batang untuk kita gunakan, dan kemudian terbentuklah bonsai yang saya konsep seperti ini. Jadi masing-masing batang ini membawa mahkotanya tersendiri. Nah, ini mahkota dari batang yang ini, kemudian batang ini, nah ini mahkotanya, kemudian di sana itu mahkotanya, dan seterusnya. Jadi keliling dari bonsai ini nanti kita akan lihat, dan kemudian mahkotanya di sana dengan batang yang ada di as atau di tengah-tengah. Jadi merupakan
dianggap pohon yang paling tinggi dan paling dominan sehingga bisa menggapai matahari di posisi yang paling tinggi. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kita hanya berusaha membuat bonsai menjadi lebih baik. Dan waktu awal saya melakukan program, ya saya lakukan hanya di dalam pot, dan kemudian beberapa ujung-ujung dari batang-batang ini saya pressing untuk mengatur tinggi rendahnya. Ada pula yang saya tancapkan dari sisa potongannya dan menghasilkan bonsai dari, anggap saja ini indukannya ya. Jadi sudah ada dua pohon atau dua bonsai dari stek bahan ini. Ya, mungkin nanti di lain waktu, dan sebenarnya saya sudah membuatkan videonya, yaitu bonsai yang dikonsep atau ditanam dengan stek batang. Nah, ini adalah indukannya. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya kalau kita mau, ya biasa akan menuai hasilnya, dan hasilnya tersebut juga bisa kita nikmati. Nah, kita belum melihat keliling, nanti kita akan lihat kelilingnya. Ya, keadaan bonsai ini sangat subur dengan daun-daunnya yang sudah sangat rapat seperti ini. Ya, hanya saja itu yang di dalam perlu dibersihkan. Ya, perantingannya juga sudah sangat rapat. Kemudian hanya ada beberapa percabangan yang saya wiring. Kemudian di sana ini bekas saya melakukan pengalihan arah dari batang-batangnya dengan menggunakan trik tracking, memotong sebagian batang sehingga bisa dibelokkan. Tetapi masih sampai sekarang pembungkusnya yang saya gunakan adalah tali rafia, itu masih terlihat di sana. Dan kalau dibuka apakah lukanya sudah bisa tertutup atau tidak, saya masih belum tahu. Jadi ini proses sudah 2,5 tahun, 2,5 tahun ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat, ya boleh kita lihat dari atas. Nah, seperti ini, rimbun sekali. Jadi daun-daunnya sudah sangat rapat, dan inilah kelebihan dari bonsai serut. Apabila keadaannya subur, kemudian daun-daunnya hijau dan rapat, itu biasanya asik banget untuk kita tempatkan di halaman rumah kita, apalagi ini sudah menggunakan pot bonsai. Nah, jadi saya program bonsai ini hanya di dalam pot yang ini ya. Dan kemudian sekarang sudah seperti ini kondisinya, sudah bisa juga kita repotting untuk memberikan kesan lebih menarik untuk tampilannya. Ya, sekarang kita bisa melihat keliling, dan saya akan ajak kalian melihat keliling dari bonsai. Nah, ini kita mulai dari tampak depannya. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa yang terlihat di dalam sana. Ya, terlihat batangnya naik, kemudian di sana terbentuk puncak dengan tajuk-tajuknya. Ya, ini untuk batang yang ada di tengah. Kemudian batang yang menyamping masing-masing sudah membawa puncaknya masing-masing. Nah, seperti ini juga yang itu. Ya, sekarang kita akan lihat keliling. Saya akan memutar bonsai ini ke arah jarum jam. Ini tampak depan, kemudian kita putar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudah sangat menumpuk. Kita sudah ada di kiri bonsai atau kanan sudut pandang kita. Sudah sangat menumpuk. Ya, kemudian ke arah belakang. Nah, ini kondisi di belakang bonsai. Sudah sangat banyak juga menumpuk tajuk-tajuk yang dibentuk. Jadi bedanya kalau sudah seperti posisi kondisi ini, biasanya sudah sangat keras ya. Namanya serut ini batangnya sangat keras. Kalaupun kita melakukan pembelokan ataupun pengarahan percabangannya mungkin dengan cara tracking ya. Jadi tracking pun tidak dalam waktu yang singkat. Karena kalau kita mengalihkan arahnya itu harus dalam waktu yang lama untuk memberikan gerak yang permanen kalau kita tracking. Nah, sebenarnya kalau kita bisa tarik ini sepertinya jauh lebih baik ya. Nanti ini akan kita koreksi-koreksi, karena ini kalau dilihat dari jarak seperti ini itu kelihatan nongol batang cabang yang ada di sana. Kemudian ini kanan bonsai atau kiri sudut pandang kita ya, seperti ini. Kalau dari arah depan memang terlihat sederhana, tetapi kalau kita putar itu baik dari samping maupun dari arah belakang sudah sangat rimbun dengan tajuk-tajuk atau awan-awan yang sudah saya bentuk. Dan kemudian itu sangat rapat dan asik untuk dilihat. Nah, ini kita sudah kembali ke tampak depannya. Seperti ini teman-teman. Ya, saya kira saya cukupkan dulu video saya kali ini.
Ya, semoga apa yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan juga syukur bisa menginspirasi. Tetap semangat, seperti apapun bahan yang kita peroleh, mari kita upayakan untuk menjadi bonsai yang tampil, cantik, dan menarik. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.